Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Budget Biaya Administrasi, di mana anggotanya saya sendiri Rismayanti dan teman saya Yudit Amelia. Nah, sebelumnya dalam melaksanakan pengelolaan suatu perusahaan, diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya, kebijakan manajemen memerlukan suatu pengetahuan yang dipadukan dengan keterampilan dan pengalaman orang-orang dalam perusahaan tersebut. Nah, perusahaan juga memerlukan suatu cara yang dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yaitu adanya perencanaan dan pengawasan. Nah, perencanaan sendiri merupakan proses penelusuran atas peluang dan ancaman dari luar, penetapan tujuan yang diinginkan, dan pemanfaatan sumber daya guna pencapaian tujuan tersebut. Kemudian, perencanaan yang baik haruslah meliputi aktivitas yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang oleh personel-personel perusahaan tersebut. Dukungan pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis perusahaan serta suatu alat nilai yang akan dicapai dari suatu prestasi kerja yang terencana yang dilakukan, terutama dalam hal biaya produksi. Nah, anggaran sendiri berfungsi sebagai perencanaan, yaitu dikatakan sebagai pedoman kerja dan memberikan arah, serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Kemudian ada pengertian budget biaya administrasi. Nah, budget biaya administrasi adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi serta biaya lain yang sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan, yang di dalamnya itu meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu atau kapan biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masingnya itu dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya administrasi tersebut terjadi. Nah, hal ini menggambarkan bahwa jika perusahaan membagi kantor administrasi menjadi beberapa bagian, maka rencana tentang biaya administrasi dan masing-masing bagian tersebut juga harus diperinci dan dipisahkan secara jelas. Kemudian ada kegunaan budget biaya administrasi. Secara umum kegunaannya itu ada 3. Yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Nah, secara khusus kegunaan budget biaya administrasi itu sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena sebagian dari biaya administrasi memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, sedangkan sebagian lain dari biaya administrasi tidak memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, seperti biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi umum. Kemudian selanjutnya data dan informasi untuk menyusun budget biaya administrasi. Nah, ini ada 6. Yang pertama itu rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya tentang kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan dijual dari waktu ke waktu yang akan datang. Nah, hal ini disebabkan karena kegiatan penjualan termasuk salah satu kegiatan yang dicatat diadministrasikan oleh bagian umum administrasi perusahaan. Yang kedua itu rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan, khususnya itu tentang jumlah kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Nah, yang ketiga itu berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, standar-standar biaya semacam ini sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengendalikan efisiensi kerja para karyawan atau controlling. Nah, standar biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi ini dihimpun menjadi satu dalam suatu anggaran variabel.
bersama-sama dengan standar-standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pabrik tidak langsung. Nah, kemudian yang keempat, sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai oleh perusahaan. Nah, khususnya upah yang dibayarkan oleh perusahaan ini kepada karyawan di bagian administrasi umum. Kemudian yang kelima, metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Nah, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap pada bagian administrasi umum. Nah, yang terakhir itu metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi atau distribusi biaya-biaya yang semula memerlukan satu kesatuan biaya bersama atau joint cost ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tempat di mana biaya itu terdapat atau terjadi. Selanjutnya, dalam menyusun anggaran biaya administrasi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi tersebut. Antara lain itu yang pertama, anggaran penjualan, yang kedua, anggaran unit yang diproduksikan, yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, yang keempat, sistem pembayaran gaji, yang kelima, metode depresiasi, dan yang terakhir, metode alokasi biaya. Selanjutnya, bentuk budget biaya administrasi. Sebagaimana halnya budget-budget yang lain, budget biaya administrasi tidak memiliki bentuk dan format yang baku atau standar. Tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing, dan yang terpenting harus cukup sistematis dan terperinci, karena budget biaya administrasi merupakan budget pendukung rugi atau laba. Selanjutnya itu ada contoh budget biaya administrasi. PT XYZ Persada sesuai dengan struktur organisasinya membagi bagian administrasi umum menjadi 3 subbagian. Yang pertama itu subbagian sekretariat, yang kedua subbagian pembukuan, dan yang ketiga subbagian rumah tangga. Untuk keperluan penyusunan budget biaya administrasi tahun 2009, perusahaan telah menetapkan standar biaya beserta alokasinya sebagai berikut. Yang pertama itu besarnya gaji karyawan administrasi umum ditetapkan dalam jumlah tertentu untuk 1 bulan dan tidak dipengaruhi banyak sedikitnya produksi atau penjualan pada bulan yang bersangkutan. Selama tahun 2009 direncanakan ada kenaikan gaji pada bulan Mei sebesar 10%. Sebagai contoh tiap bulannya gaji karyawan pada masing-masing subbagian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada subbagian sekretariat yaitu 12 juta rupiah, yang kedua subbagian pembukuan 11 juta rupiah, dan yang ketiga subbagian rumah tangga 10 juta rupiah. Selanjutnya ada besarnya biaya bahan pembantu untuk keperluan administrasi bagi masing-masing subbagian pada bulan Januari sampai dengan April 2009, yaitu yang pertama ada subbagian sekretariat 750.000 rupiah ditambah 60 rupiah per JKTKL. Yang kedua itu ada subbagian pembukuan 600.000 rupiah ditambah 60 rupiah per JKTKL. Dan yang ketiga itu ada subbagian rumah tangga 750.000 rupiah ditambah 60 rupiah per JKTKL. Berdasarkan budget upah TKL yang telah terlebih dahulu disusun, diketahui bahwa pada tiap bulannya Januari sampai dengan April 2009 yang akan datang perusahaan akan melakukan produksi selama 51.000 JKTKL. Selanjutnya itu ada besarnya biaya pemeliharaan gedung untuk tiap bulannya. Dari Januari sampai dengan April 2009 direncanakan sebesar 1 juta rupiah ditambah dengan 5 rupiah per JKTKL. Bagian administrasi umum memikul 10% dari biaya pemeliharaan gedung tersebut, dan berdasarkan perbandingan luas masing-masing subbagian yang ada di bagian administrasi umum ditetapkan perbandingan sebagai berikut. Yang pertama itu ada subbagian sekretariat yaitu 40%, yang kedua subbagian pembukuan 30%, dan subbagian rumah tangga 30%. Terus selanjutnya itu ada besarnya biaya
pemeliharaan alat-alat untuk masing-masing subbagian di bagian administrasi umum telah ditetapkan untuk tiap bulannya dari Januari sampai dengan April 2009. Yang pertama ada subbagian sekretariat, yaitu Rp100.000 ditambah Rp40 per JKTKL. Yang kedua itu ada subbagian pembukuan, yaitu Rp100.000 ditambah Rp40 per JKTKL. Dan yang ketiga itu ada subbagian rumah tangga, yaitu Rp100.000 ditambah 40 per JKTKL. Selanjutnya besarnya biaya listrik perusahaan untuk tiap bulannya diperkirakan selalu sama, yaitu sebesar Rp1 juta. Bagian administrasi umum memikul 30% dari biaya listrik tersebut dan berdasarkan perbandingan penggunaan. Buat masing-masing subbagian yang ada di bagian administrasi umum ditetapkan perbandingannya itu sebagai berikut. Yang pertama ada subbagian sekretariat 40%, subbagian pembukuan 30%, dan subbagian rumah tangga 30%. Selanjutnya itu besarnya biaya depresiasi alat-alat untuk tiap bulannya dengan menggunakan metode garis lurus ditetapkan di bagian administrasi umum sebagai berikut. Yang pertama itu ada subbagian sekretariat, yaitu Rp75.000 per bulan. Yang kedua subbagian pembukuan Rp110.000 per bulan. Dan yang ketiga subbagian rumah tangga Rp80.000 per bulan. Nah, dan untuk keseluruhannya itu bisa dilihat pada jurnal yang ada di slide ini dan slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada pembebanan biaya administrasi. Biaya administrasi bukan merupakan biaya yang ikut membentuk harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, sehingga tidak harus dibebankan atau dialokasikan ke masing-masing produk yang dihasilkan. Namun apabila perusahaan menginginkan untuk dapat mengetahui laba bersih atau net income dari masing-masing jenis produk yang dihasilkan, maka biaya administrasi perlu dibebankan ke masing-masing jenis produk yang bersangkutan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.